Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Umu Al-Badr. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga Allah mudahkan dan lancarkan setiap urusannya. Amin. Video kali ini kita sharing aja ya teman-teman, karena video ini tuh mau dibilang belanja mingguan, juga bukan belanja mingguan. Jadi ini tuh aku belanja untuk bahasa Sundanya mah buat liliwetan teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya mah mau bikin nasi liwet terus dimakan bareng-bareng gitu. Jadi aku mau makan bareng sama keluarga. Jadi untuk minggu ini aku putusin untuk nggak food prep dulu, karena ini di hari minggunya akan riweuh karena banyak saudara. Jadi untuk minggu ini aku belanjanya untuk 2 hari aja. Tapi untuk liliwetannya aku nggak videoin ya teman-teman, karena chaos gitu ya, riweuh, dan aku tuh lupa. Kadang aku suka lupa nyimpen HP tuh di mana, karena saking senengnya, saking riweuhnya gitu ya menjamu saudara. Jadi aku nggak sempat untuk record. Jadi ini aku videoin pas persiapannya aja ya teman-teman. Nah tadi aku udah bersihin ayam, itu tadi aku belanjanya di pasar karena ayam di pasar itu jauh lebih murah daripada di warung-warung gitu ya. Nah terus ayamnya mau langsung aku ungkep. Untuk bumbu ungkepnya ini udah sering banget aku share. Bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, lada, garam, dan penyedap rasa. Dan aku suka tambahin bumbu racik ayam goreng teman-teman, karena nanti tuh ketika digoreng si bumbunya tuh kayak jadi serundeng gitu teman-teman. Itu enak banget sih, aku suka banget. Jadi aku selalu tambahin bumbu racik ayam goreng. Nah sambil nunggu ungkupan ayam ini, sambil aku mau siap-siapin mau di food prep dulu gitu ya, karena ini aku belanjanya hari Jumat dan acaranya itu hari Ahad. Ini aku refill dulu kunyit bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan bumbu balado. Aku tuh pecinta banget bumbu racik teman-teman. Jadi bumbu-bumbu kayak gini pun aku pakainya yang udah diracik kayak gini, karena belum terbiasa pakai bumbu aslinya. Kalau teman-teman gimana? Lebih suka pakai yang asli atau racikan kayak gini? Tapi setahu aku yang racik gini juga aman ya teman-teman, nggak ada pengawet yang gimana-gimana gitu ya. Jadi insya Allah tetap aman juga. Nah terus ini aku refill gula, karena aku lupa pas groceries kemarin gak beli gula, jadi ini baru nyusul. Nah terus ini aku beli bawang. Kenapa beli bawangnya 2? Jadi ini yang lagi aku masukin ke wadah itu buat stok, dan yang di plastik itu buat sambal, buat liliwetan nanti. Nah terus ini aku beli buncis, ini harganya 3.000. Ini untuk stok aku ya teman-teman. Jadi ini tuh belanjanya campur buat hari Ahad dan buat stok aku 3 hari ke depan. Terus ini juga aku beli wortel. Ini wortelnya 2.000 kalau nggak salah. Ini tuh nggak di kilo teman-teman, sama bapaknya tuh dikira-kira 2.000-an cuma gitu. Oh iya teman-teman, aku mau sedikit sharing. Jadi pernah ada yang nanya sama aku, kalau misalkan kita nggak punya kulkas, terus food prepnya gimana? Biar kita juga bisa hemat uang belanja, lebih hemat waktu, hemat tenaga. Jadi aku mau jawab di video ini karena di awal pernikahan juga aku nggak punya kulkas teman-teman. Aku mulai food prep itu di pernikahan, kalau nggak salah 1,5 tahun apa 2 tahun pernikahan gitu ya, baru punya kulkas. Dan itu pun alhamdulillah dapat rezeki dari yang nggak aku sangka-sangka, karena tadinya tuh aku kayak buat apa ya beli kulkas gitu, kayak nanti deh gitu. Tapi setelah aku nontonin video-video food prep, aku tuh jadi pengen banget punya kulkas, karena banyak yang bilang food prep tuh jadi hemat uang, hemat tenaga gitu ya. Dan setelah aku terapkan sekarang juga memang ternyata itu benar teman-teman, jadi lebih hemat uang belanja, lebih hemat tenaga juga, dan lebih hemat waktu, karena kalau mau masak tinggal buka kulkas aja gitu, nggak perlu ke warung.
Terus pas sebelum punya kulkas gimana dong? Aku belanjanya hampir tiap hari ke warung teman-teman, tapi aku budgetin. Jadi misalnya dalam seminggu itu uang belanja aku tuh 100.000 nih. Nah misalnya di hari pertama itu aku udah belanja 20.000, misalnya hari kedua 15.000, dan harus segitu gitu, nggak boleh lebih. Pokoknya dalam seminggu itu harus cukup 100.000. Dan menurut aku itu tuh agak susah karena tiap bolak-balik warung pasti kadang lebih dari apa yang dibudgetkan gitu ya. Jadi saran dari aku, teman-teman yang belum punya kulkas itu mulai belajar sayur mana yang kuat untuk disimpan di suhu ruang. Jadi contoh nih ya, teman-teman bikin meal plan untuk 3 hari ke depan. Misalnya nih, hari pertama teman-teman mau bikin tahu goreng. Pokoknya olahan tahu. Hari kedua teman-teman mau bikin capcay. Hari ketiga teman-teman mau bikin sayur sop. Nah, teman-teman lihat nih, bahannya apa aja. Misalnya harus beli tahu, wortel, buncis, kentang, engkol. Nah, 5 bahan ini, teman-teman, ini tuh bisa disimpan di suhu ruang. Tapi untuk tahu itu tuh nggak bisa dilama-lamain gitu ya. Jadi diusahakan di hari pertama itu langsung dimasak. Nah, kalau kayak wortel, buncis, engkol, kentang, itu tuh lumayan tahan di suhu ruang 2-3 hari. Jadi itu cocok untuk dimasak di hari kedua, hari ketiga. Nah, jadi teman-teman yang belum punya kulkas tetap bisa food prep. Caranya teman-teman pilih untuk sayur yang bisa disimpan 2-3 hari ke depan. Teman-teman ngerti nggak penjelasan aku? Semoga dimengerti ya teman-teman. Aku agak susah sih jelasinnya. Pokoknya kalau teman-teman ada yang mau di-sharingkan ke aku, jangan sungkan ya teman-teman. Kemarin pun ada yang sharing tentang budgeting lewat WA ke aku, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Aku seneng bisa punya teman-teman online, atau teman-teman bisa DM aku di Instagram. Pokoknya sharing apapun, insya Allah kalau aku bisa bantu, akan aku bantu ya teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman belum punya kulkas, teman-teman bisa food prep untuk 2 hari, 3 hari, asalkan pakai sayuran yang kuat di suhu ruang. Pokoknya intinya kayak gitu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke videonya. Nah ini udah selesai food prepnya untuk hari Ahad dan stok aku 3 hari ke depan. Itu tadi ada kangkung. Jadi untuk liliwetan ini aku masaknya nggak yang riweuh banget, nggak yang berbumbu-bumbu banget. Karena orang Sunda tuh biasa kalau liliwetan tuh paling cuman sama lalaban, sambal, oseng kangkung gitu ya, tahu, tempe. Nggak ribet teman-teman karena nasinya aja tuh udah enak gitu ya. Nah ini aku udah selesai food prepnya. Pokoknya untuk teman-teman yang belum punya kulkas dan pengen banget punya kulkas, aku doain semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah luaskan rezekinya untuk beli kebutuhan rumah tangga. Karena aku juga masih banyak kebutuhan rumah tangga yang belum aku punya. Masih ikhtiar ya teman-teman, semoga Allah mudahkan kita semua. Nah ini selesai food prep, lapar banget, jadi aku ini goreng ayam sedikit yang potongan-potongan kecilnya. Nah ini tuh bumbunya ikut aku goreng, nah jadinya kayak gini teman-teman, kayak kremesan. Dan ini aku agak kematangan tapi nggak apa-apa, nggak pahit, ini enak. Dan ini first time aku nyobain terong bulat teman-teman. Sambil nonton Upin Ipin, kita makan dulu mumpung anaknya lagi anteng. Ini aku mau menikmati makan siang aku dulu, pakai sambal, pakai lalaban. Masya Allah ini enak banget. Teman-teman, buat para ibu-ibu jangan lupa makan enak ya teman-teman, sebagai self reward. Diet boleh, tapi tetap utamakan kesenangan hati, kewarasan jiwa ya teman-teman. Nah ini aku makan dulu, teman-teman juga jangan lupa makan. Sehat-sehat semuanya. Segini aja video dari aku, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.